Dia pada waktu itu kuliah di IKIP Malang. Dia itu sekolahnya SMP, ikut ujian SPG tingkat SLTA, tanpa belajar di SPG lulus. Lalu modal itulah modalnya untuk masuk IKIP. Dan di IKIP tidak selesai juga belajar itu, dapat jatah ke Amerika. Cerdas luar biasa. Dia punya nilai tertinggi dalam penilaian para dosen, maka dia dapat jatah ke Amerika walaupun belum selesai sampai ke ujung, dan dapat sertifikatnya dia. Hebatnya orang ini. Di Amerika juga katanya di sana dikenal oleh orang-orang sana, orang hebat. Sekarang di Samarinda. Nah, saya ini alhamdulillah. Jadi dari dia saya dapat banyak pengalaman. Saya tidak peduli dengan omongan yang pedas. Yang penting saya dapat ilmunya. Biar saya disakiti tiap hari ngomongnya, jiwi di hati saya terus. Tapi saya tidak peduli, ilmunya yang saya butuhkan. Jadi New Concept English itu bukunya 96 cerita. Buku New Concept English itu 96 cerita, tapi saya bisa ajarkan cuma 30. Saya belajar sampai nomor 50 dengan termasuk itu. Disitulah jadi modal saya. Kapan-kapan saya diminta memberi seminar, walaupun di perguruan tinggi, dapat modal dari situ. Alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi juga teknis-teknis pengajaran juga banyak saya konsultasi dengan dia. Itulah modal saya menciptakan Basic English Course itu. Jadi saya lebih dulu dari sekian jumlah orang yang mengusus di Pare sampai ratusan orang sekarang. Saya lebih dulu dari semua mereka, lebih dari 10 tahun. Saya lebih dulu mengajar bahasa Inggris di Pare itu. Asal mulanya tahun 1976 ada 2 orang mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, calon doktorandus, datang ke rumah Ustadz Yazid, guru saya itu, ingin belajar bahasa Inggris, persiapan untuk ujian negara. Pada waktu itu tahun 1976, syarat mutlak untuk ikut ujian negara harus lulus ujian bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau belum lulus 2 bahasa ini, tidak boleh masuk ke ujian negara. Pada waktu itu tidak boleh. Nah, untuk memperkuat itu mereka mencari Ustadz Yazid. Datang ke rumah Ustadz Yazid, yang ada cuma ibu. Ustadz Yazidnya sedang berada di Majalengka. Oleh Bu Yazid, 2 tamu mahasiswa ini disuruh belajar dengan saya. Ditunjukkan tuh orang yang nyabu di masjid itu bisa ngajarin kamu itu. Gitu-gitu bisa ngajarin kamu bahasa Inggris. Lalu datanglah 2 mahasiswa ini singkatnya kepada saya. Tawaduk sekali orang mahasiswa kepada orang kampung. Aduh, menyerahkan diri, tolong ajari kami bahasa Inggris. Saya diminta seperti itu, langsung serap saya. Kok mahasiswa minta belajar dengan orang tidak pernah mahasiswa? Kacau ini gimana nih? Tapi untung ada sedikit memiliki gengsi. Nah,
itu yang menguntungkan, gengsi sedikit di hati itu. Saya pikir ini rugi kalau saya tolak. Lalu saya bertanya, Mas, buku apa untuk standar bersama? Kami nggak bawa buku. Aduh, susah ini, nggak ada buku lagi. Terus bagaimana? Kami bawa ini soal-soal 350 tahun. Tunjukkan saya. La haula wala quwata illa billah. Wah, pada waktu itu belum ada fotokopi, disensi saya lalu tunjukkan pada saya. Saya amati dengan cermat. Tuh, soal begini kok nggak bisa ya? Mudah ya. Nah, gitu ya, nyombong dikit ya. Bisa kalau gini aja deh, gampang nih. Oke, kita belajar bersama. 5 hari 5 malam selesai 350 soal. Selesai itu mereka berangkat ke Surabaya untuk ujian. Sekitar 1 bulan berikutnya mereka datang ke Paris minta saya menyatakan sudah lulus semuanya. Alhamdulillah. Jadi singkat cerita hasilnya mereka mencapai titel doktorandes, saya dapat titel doktor kandas. Begitu. Dengan modal doktor kandas inilah berani berjuang di Pare. Nah, sampai ke Lombok lagi. Ya Allah, Rabbi, la haula wala quwata illa billah. Maka itulah hasil saya belajar di sini. Nah, disitulah saya banyak dengan Ustaz Yazid, ketika saya belajar banyak sekali menemukan sistem teknik belajar, teknik mengajar dengan beliau itu. Nah, makanya kemarin sedikit demo saya di hadapan. Nah, itu adalah hasil saya belajar dengan beliau. Saya dari awal dengan usaha itu begitu ngomong bahasa Inggris dilayani, ngomong bahasa Arab dilayani, ngomong bahasa Indonesia dilayani, begitu. Tapi diajak ngomong Prancis tidak pernah. Nah, alhamdulillah tuh. Yang saya sampai sekarang terangan-angan, bagaimana saya bersikap seperti beliau itu belum dapat. Ada yang menarik sekali sikap-sikap beliau itu yang terkesan di hati sampai sekarang belum dapat saya tiru, Pak. Beliau itu rata-rata punya baju kantongnya 3. Itu yang saya lihat. Salah 1, 2, 3 itu mesti bajunya. Dan kalau dia jalan kemana-mana sering tidak pakai alas kaki. Itu kebiasaan beliau. Kemudian kebiasaannya dalam kantongnya terdapat duit recehan. Banyak duit recehan yang di sini. Itu kebiasaan. Nanti kalau dia ketemu anak kecil, dia simpan, ngobrol dengan anak kecil itu. Ditanya, namanya siapa? Senang makan apa? Itu saya belum dapat melaksanakan seperti itu. Susah. Masih kaku. Hatinya kaku masih. Tidak bisa lemes kayak dulu saya itu. Hanya kesenangannya apa? Anak nangis ketemu Mbah Yazid berhenti. Ada anak orang nangis ngambek di pinggir jalan. Disinggahi oleh Pak Yazid. Berhenti itu. Ambil recehan ITB. Sehingga keponakan saya bagaimanapun situasinya, kalau Mbah Yazid datang langsung dijumpai dan minta digendong. Oleh Mbah Yazid dikasih. Sekarang dia berhasil punya kursus. Ponakan saya itu Erna itu yang punya HSC 2. Erna, Bu Erna. Itu dia
lebih sering daripada saya mimpi ketemu Mbak Yazid. Nah, alhamdulillah. Sekarang dia masih entah terus merintis akan ke S2. Jadi lewat disitulah pengalaman saya berkembang terus. Nah, setelah pulangnya 2 orang tadi, saya terpikir ini 2 orang mahasiswa belajar, saya berhasil. Terpikir saya, ngapain saya pulang Kalimantan? Ini kayaknya ada peluang hidup di sini. Waktu itu belum terpikir akan dapat istri, belum, masih mikir kursus, belum ketemu dengan ibunya ini, belum. Aduh, jadi saya ya khusus sajalah bikin kursus. Jadi saya mengamati. Jadi sebelum saya terjun ke dunia bahasa Inggris, saya sering ikut Pak Yazid memberi pengajian atau undangan ke pondok-pondok. Istilah orang sana ngintil, dimana Pak Yazid ikut ngiringi ke guru itu. Kalau Pak Yazid diundang pakai mobil, ya mau dan mau ikutlah jadinya. Kadang-kala dibawa orang dengan sepeda motor, saya juga dibawa. Mana begitu, alhamdulillah. Di situ saya melihat sesuatu peluang hidup. Datang ke pondok-pondok, oh saya lihat ada yang kurang pas. Jadi saya melihat ada kejanggalan dalam pertemuan di mana saya datang ke pondok-pondok itu. Maka terdetik dalam hati saya untuk menolong, Pak. Bukan menghina, bukan apa-apa, tapi saya ingin menolong pondok itu supaya sukses. Perhatiannya ke sini, nggak usah ke kamu itu. Ini saya beritahu. Saya menciptakan Kurdapit, kursus dasar pidato. Saya menciptakan Kurdapit untuk menolong teman-teman pondok yang dalam acara seringkali ngawur-ngawur. Nah, Kurdapit, kursus dasar pidato, itu tahun 76, masih belum genap 1 tahun saya di situ sudah menciptakan Kurdapit. Yang saya sering lihat itu MC dalam satu acara, misalnya bulan Rajab, Maulud, atau pada waktu Nuzul Quran. Mengapa si MC berbicara terlalu lama? Berkomentar, membahas lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berapi-api. MC kok gini? Naik ketua panitia sama lagi dengan itu. Kata saya, kok begini? Aneh rasanya ini. Tapi saya tidak menghina. Saya menganggap mereka belum tahu. Saya harus menolong mereka supaya selamat dari permasalahan ini. Niat saya menolong mereka. Lalu ngomong saya dengan hidup saya. Kata Pak Yazid, silakan kalau pengumuman. Lalu saya undanglah berapa pondok sekitar Pare itu. Sampai yang Kediri juga kita undang. Sampai di situ tidak hanya masalah pidato, masalah dekorasi juga saya koreksi. Salah cara membuat dekorasi.
Kalau di Gondor maaf itu memang hebat. Urusan dekorasi tidak perlu diragukan. Menulisnya, mengatur huruf, warna, memang di Gondor bersaing sekali. Nah, di situ saya pernah juara melukis di Gondor. Melukis tentang menulis di papan tulis untuk perfotoan. Tidak ada tim yang memeriksa. Saya diumumkan the best pada waktu itu. Bakat saya ada di situ, melukis, membuat tulisan indah, bergaya, itu dapat. Nah, di situ ketika aku David itu juga diajarkan. Pernah orang yang belum tahu tentang saya bagaimana, hanya tahu saya adalah muridnya Pak Yazid, diundang acara Nuzul Quran tahun 82 di salah satu desa. Diundang, si MC bicara seperti itu, pas Nuzul Quran juga berapi-api, memakan waktu lebih setengah jam. Tampil lagi kedua sama seperti itu lagi. Dalam hati saya, kali ini lo kacau dengan saya. Begitu saya diminta mengisi, saya bicara tidak lebih dari 2 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, kita bersyukur sekali tadi MC sudah membahas tentang Nuzul Quran, kemudian disusul oleh ketua membahas lagi, begitu bagus. Saya tidak perlu menerangkan lagi, tinggal kita ngamalkan. Cukup sekian Pak, Bu, Assalamualaikum. Pulang saya untuk sepeda. Pagi-pagi panitianya datang ke saya, Pak, minta maaf. Astagfirullahaladzim. Habis materinya kan ayat tadi. Iya. Nah, udah untuk apa saya melapisi omongan itu lagi? Tinggal ngamalkan aja gitu. Udah selesai. Pernah juga pengalaman saya ketika pulang ke Kalimantan, saya juga kena. Ya. Jadi saya itu jadi modal saya. Kalau saya diadu orang dengan pembicara lain, saya pasti mengalah. Langsung saya turun tangan. Jadi itu rekan-rekan ini ingat pengalaman saya ini, kalau nanti satu waktu menjadi mubalik, pintar-pintar seperti itu, insya Allah selamat. Nah, kemudian tidak perlu saya perpanjang, ini kita question and answer aja ya. langsung question kita and answer. praktek tadi malam, Pak. Enggak, ini pertanyaannya dulu. Ya. Oke? Okay, wow, yeah, you, come on, stand up. Okay, yep. Yang mau nanya? Okay, sip. Come forward, biar jadi artis. Ya. Come forward, enjoy. Give applause everyone to him. Happy. Friends. My name is Ahmad Zainuri. By English, you must ask by English to training your knowledge about it. Okay. My name is Ahmad Zainuri. Can you call me? You can call me. Jadi, Then, Zen. I am from Presak City. Is Lombok. yes, Lombok. I mean Sakrang or Kruang. Sakra. Oh, Sakra district. Central Sakra. Central Sakra. I asked about my wife. Istri saya my wife, pergi ke Kari. Jadi saya tanya bagaimana orang Kari di sana. Jadi katanya How orang about Kari, Pare? katanya orang Kari sangat saling dukung. Ya, jadi salah satu saling dukung semuanya. Baik yang antara tidak ada yang saling
sirik itu. Nah, jadi Maksudnya ini orang Pare bagaimana? tempat Khususnya. khususnya Nah, saling mendukung. Nah, jadi mungkin di Lombok ini mungkin kebanyakan karena saling siriknya gitu, tidak saling mendukung. Nah, jadi yang saya tanyakan, yang kami tanyakan adalah apakah basicnya orang di sana memang kulturnya yang seperti itu atau edukasi itu? Iya, ya memang edukasi. Sampai sekarang pun sebenarnya tidak semuanya. Ada saja yang masih cuma nggak boleh muncul begitu. Ya itu kan sikap manusia masing-masing. Tidak bisa dihindari yang namanya usul-usulan begitu. Cuma mereka karena kita sudah artinya booming begitu, mereka yang punya ide lain langsung tenggelam sendiri. Apalagi diperkuat oleh sekian banyak dukungan dan kita sudah dikenal baik dari orang atas sampai ke luar negeri, sehingga mereka yang sirik ini tidak bisa berkutik. Awalnya saya digerogoti terus. Awalnya saya ngurus itu, aduh pusing saya. Tapi saya punya prinsip, dia belum tahu maksud saya. Ada kalimat yang sering kali dulu, masih ketika awal-awal saya ngurus tahun 77. Untuk apa itu bahasa Inggris? Nggak ditanyakan di akhirat. Untuk apa itu bahasa Inggris? Dan bakal ditanyakan juga di akhirat. Kok begitu? Apakah mereka sudah pernah di akhirat? Pertanyaan saya itu, apakah Anda sudah pernah di akhirat? Kan enggak juga. Bilang-bilang gitu. Jadi saya nggak ambil pusing. Jadi lama-lama dulu sering-sering saya dihina tentang khusus saya sendiri. Tenang aja, istiqomah saja. Lama-lama, alhamdulillah. Apalagi sampai datang duta Inggris datang kemari, datang menjumpai saya. Udah tertutup semua itu. Alhamdulillah. Tapi saya merintis itu awal-awal kursus itu sering demo juga saya. Kalau ada bule saya ajak keliling jalan-jalan di Bali, meyakinkan kepada orang supaya ini loh Pak Kanu bisa bahasa Inggris, begitu maksud saya. Nah, begitu. Oke. Jadi Putri, help me Mr. Papi, Daddy Lutfan, help me. Daddy. This one. So we start from England first. Oke, sip. Penanya nanti dikoordinir dengan tim Lutfannya, silakan. Oke, good. Mas Resto yang Putra ya? Oke, yang Putra daftar. Nah, nanti daftar. Yes, Mr. Roy. Okay, good. Yes, sir, from there is okay. Yeah. Vitamin D, panasnya vitamin D. Good. Vitamin D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Satya Rahmat. I wanna ask Mr. Khaled, what do you hope and message for all students Chandika Islamic Boarding School? I beg your pardon. What do you hope and message for all students Chandika Islamic Boarding School? It's okay. Yeah. What do you hope for them? I hope you will be success. For everything, everybody of you will be successful people. This is my hope. Thank you so much. Thank you. Okay. Not only you, all people. Good. Okay. Okay, hello. Bye. Good. Goodbye. Okay, help me. Goodbye. Om Roy, God bless you. Dedeng, yay, great. Ini nyiapinnya sampai jam 2 malam habis tahajud. Sip, yuk Mas
What's your name? What's her name? Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad. Cik. You can. Cik. Taufik, check. You can call me Tauhid. Baik. Baik. I come from Jeroaru, exactly Segait, exactly is Lombok. Islam. Okay, I ask Mr. Kalen, according to you, which one your experience best memorable in your life? Your life. Best. According to you, which one your experience best memorable in your life? Okay, the best memory in your Yeah. life. It Life. is, yeah, it is better because it one. Yeah. So what is? What is my what is your best? What is your best The best memory? memory? My best memory when I was getting married. But you might not imagine about it. Don't imagine. Yeah. Same clear, ya? Very clear. But, yeah, it was very wonderful because we never got quite to have one. Maybe you must explain why you get mom what? What about? Why you get Oh yeah, how could you get? a way to get The history. Okay, I want to tell you. Okay. because you that's more Love story. Yeah, good, good. Nanti insyaallah. Okay. Okay, I'll tell you. I was newcomer at Paris. at Paris. I was newcomer, and I didn't have anything. I was a poor one coming there, and his mother was ex-students of university. Oh, yes. And I never studied in university. It was very wonderful. Why the man like me could be taken to be husband. It was wonderful. And the second thing, I was not so handsome as like her friends. Yeah, usual man and the friends of Fuad's mother were many handsome people and rich. No handsome, no rich. No handsome nor rich, but could be taken. Do you know could be taken? What is the meaning? Huh? Could be taken, what do you Could mean? be taken, what is the meaning? Dipilih. Dapat diambil. Could be taken by her. Alhamdulillah. Not so handsome, not so rich, but poor. But I was chosen to be husband. Wonderful. It was the wonderful thing in my life. Alhamdulillah. I was thinking why it was happened to me. The first things, we never did as like some others in Darling program. We never went anywhere, not so. When I visited her, always there was father or mother. Receive you. We never got face to face Oh, with him. two person. Never. Always the grandfather or grandmother of Mr. Fu, always there was
inside, so that the Satan could not enter. And my teacher and friends of my teacher, Mr. Yazid, were discussing. They were discussing how to take me to be their members, to be men surrounding of them. So my teacher and the great people surrounding of you were discussing to overcome this problem, how to pick to be their people. And they brought me to the Mary program. You know, at the time, during processing to marry until the end, until several years, I never understood about KUA. Always on the hand of them. So I was not so busy to manage my program to marry on the hand of the people. Alhamdulillah. So that I could say it was very, very amazing and very wonderful to my mind. Alhamdulillah. Next. Okay, hello. Okay, Mr. Ilham. Okay, good. The microphone goes to that. Okay. Nah, ini langsung spirit. Okay. The following question. Following question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Silda Rizni Wardani. Silda. I am from Canada France. Then I wanna ask you about, do you remember when you the first time? Good. Do you remember when you the first time to study English? And then, are you remember also what name your teacher? Where are from your teacher? And then what you get? What you get, learn or motivation from your teacher, and then you can get us your motivation from your teacher. Thank you. Thank you. It was good questions. Yeah. When I was studying English in Gontor, because before that I didn't. I ever studied in PGA, but nothing. Oh, nothing at all about the English when I was. Interested. I was not interested to study English. Because bahasa setan. No, no, Surga. bahasa kafir, Iya bahasa kafir. Yeah, the people. On the same as I didn't want to study English the first time. When I was coming to Gontor, I got motivation from my friend. I listened why he came to Gontor. I have good friend, Dr. Andes Abdul Jalil from Makassar. So he was coming to Gontor earlier than me, 2 years earlier than me. Mr. Abdul Jalil was graduated from IOIN or IOIN of Sunan Ampel, Surabaya. To my surprise, why someone was Dr. Andes
wanted to study in Gontor. It was making me surprised. Because in Gontor, no one of the teachers was doctorandus. Maximum PA, Bachelor of Arts. So sir, at Kalimantan you don't have ambition to master English. No, nothing. Nothing discussion, yes. I didn't think at all about it. I think you Yeah. go to Gontor, Yeah, I Kalimantan wanted to to- get English. I didn't think about Oh, it. yes. Only to get the motivation, Revolusi inspiration, hidup, just revolusi hidup. revolution of life, and someone from ex-Gontor Yes, yes, yes. taught me. Yesterday I thought, Yes, okay. kalau ada orang belajar di Gontor, jangankan tamat, 2 tahun saja dia pulang pasti berubah. It was making me interested. So when I came to Gontor, I didn't think what lesson must help me. I didn't think. However, when I got the news someone was doctorandus studying in Gontor, I wanted to meet Mr. Abdul Jalil. I asked him, to Indonesian Pak itu. Anda sudah doktorandus, mengapa belajar di Gontor? Di Gontor memang tidak ada orang doktorandus ya? Oh, Anda mau belajar di sini? Kamu belum tahu bodoh saya. Jawabnya begitu. Saya kagum. Dia bilang kamu belum tahu bodoh saya. Ya bodohnya apa? Saya itu takut pulang kampung. Kenapa takut? Nanti kalau saya pulang kampung, saya tahu-tahu satu waktu Pak Camat datang. Bapak Doktorandus Abdul Jalil, tolong datang ke kantor kami. Banyak bule datang. Kami nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu yang menakutkan saya. Maka saya masuk Gontor. Kedua, saya ingin belajar ilmu kepondokan. Saya langsung belajar kepada Pak Yai. Waktu itu Abah kelas berapa? Dia kelas 3. Abah. Saya kelas 1. Kelas 2. Nah, saya kelas 2. Dia kelas 3. Tapi dia juga tidak tamat. Sampai kelas 3 itu udah pulang. Karena dia sudah doktorandus kan gitu. Nggak repot-repot. Ilmunya sudah banyak. Kayak saya. Orang selesai kuliah. Nah, kebetulan ketika saya ketemu di Makassar tahun 2017, setelah obrol, kami itu sama tanggal lahirnya. Subhanallah, 20 Februari 1945, sama umurnya dengan saya. Ya Allah, senangnya. Ini kita katanya. Disitulah saya mulai tergugah untuk memiliki bahasa Inggris. I started to study English when I understood that Abdul Jalil wanted to get English also, developing his English. Alhamdulillah. It was So the history. you start to interested in studying English Yeah. in second class. In the second class. Before, wanted but not so full, Oh yes. not so hard, not so think about it. But at the time, getting information, speaking of Abdul Jalil, I was interested more. So, I began to study more English because I was sure by English I would be able to change my life. Because English was among of the wonderful things of the lessons for our life. So that I tried to study English more and more. Because I was also ex-PKA and I was also ever studying in the other countries. So I got
some lessons about religion. I understood Arabic also a little, so focus to English at the time. Alhamdulillah, yeah, I began to study more. But 4 years, 9 months, 4 years and 9 months in Gontor. If I compare with 2 years in Pare with Mr. Yazid, it was wonderful. So full from Mr. Yazid. Oh yes, before I came Mr. Ajit full to studying English. Yeah. No, Arabic also. Okay, okay. Translation of the Holy Quran also. I studied. But in Gontor, many lessons. I took usual class. I didn't want to take express class. I didn't want. I got usual class. It was making surprise to some people at the time. Why? You are old, but you don't want to take experiment class. No, I decide. I don't look for class, but I look for science. For knowledge. For Science. I don't think about finish to study. No, I don't. I look for model for my life. I want to get happiness in life. Alhamdulillah, I got English. It was my moral. Alhamdulillah. Maybe you must explain more about your club group. Okay. Indonesian. Yeah, But yeah. Promise and Makam. Okay, I tell you this is good. But with Indonesia, no English. Yeah. So the student will understand all. Special for the Ya, peserta. ini adik-adik sekalian. Wake up, I sleep. Ya, Wake up. saya terangkan ya. Wake up. Ada hal yang Itu yang berjanji dengan kuburan, Pak. saya awal kali merintis belajar bahasa Inggris itu dengan cara membuat kelompok belajar sendiri yang kami beri nama dengan Brothers Club. Four Brothers Club. We Hanya 4 were orang anggotanya. just 4 people, 4 me, 4 friends to make club of studying. Kelompok belajar. We got teacher. We got teacher when we got problem, we came to the teacher. Jadi kami merasa perlu sekali belajar bahasa Inggris sehingga saya kampanye cari teman untuk belajar bahasa Inggris. Saya ketemukan teman 3 orang. Jadi setelah kami kumpul saya kampanye, nggak ada yang tertarik. Teman sama-sama dari Kalimantan 150 anak. Begitu saya bicara tidak dapat tanggapan, sakit hati saya. Jadi Gontor 100% Arabic and 20% English. Ya. Itu. Jadi pada waktu itu saya cari ustadz yang pinter benar bahasa Inggrisnya. Saya ketemukan beberapa orang, diantaranya Ustadz Pakih dari Jakarta. Ustadz, bagaimana saya akan memiliki bahasa Inggris? Caranya bagaimana? Kamu harus cari teman, latihan. Tanpa itu kamu tidak bisa. Harus punya teman yang setia tiap hari mau diajak ngomong bahasa Inggris. Makanya ketika kumpul konsulat Kalimantan, saya umumkan di hadapan, tidak ada yang menanggapi. Sakit betul rasa hati saya. Saya pulang ke kamar sekitar jam 9:30, leyeh istilah orang Jawa begitu. Tiba-tiba teman saya ada 3 datang. Kami ingin bergabung dengan Mas Kalen. Kami ingin sekali bisa bahasa Inggris juga. Tadi kenapa diam? Saya bilang kami takut diketawakan teman-teman atau diolok-olok. Lebih baik kami diam. Sekarang kami datang menyatakan, oke, sudah. Kalau begitu, kalau benar-benar Anda ingin gabung dengan saya, kita datang ke makam Bapak dari Pak Yai.
kita janji setia di situ jam 3 subuh. Alhamdulillah teman-teman saya datang. Terjadilah janji setia kami untuk berbahasa Inggris. Aduh, susahnya memulai. Kapan waktunya? Itu yang banyak diherankan oleh sejumlah orang santri Gontor ketika saya memberikan seminar tahun 2005. Saya diundang ke Gontor untuk memberikan seminar bahasa Inggris. Luar biasa rasanya. Saya nggak tamat beri seminar di Gontor. Ngawur sekali. Itu perasaan saya itu, betapa besarnya semangat saya. Ketika itu banyak sekali yang menanyakan itu. Sama pertanyaannya, bagaimana Bapak dahulu ketika di Gontor kok bisa bahasa Inggris sedangkan waktunya begitu ketat? Ada sebenarnya waktunya yang Anda kurang pikir. Kapan? Setelah sholat maghrib kita pulang ke kamar, pegang Quran, wajib baca Quran setengah jam. Setelah itu bel berbunyi, teng tong, kita berhenti, taruh Quran di tempatnya, lari-lari ke dapur, pergi makan. Orang lari ke dapur, kita lari ke tangga masjid. Kita berempat latihan bahasa Inggris sampai beduk isya. Begitu kami lakukan itu sampai setengah tahun, terasa suksesnya. Nah, kalau ingin mengupdate diri, adik-adik bikin kelompok belajar 4 orang, latihan terus, janji setia untuk berbahasa Inggris. Insya Allah Anda dapat. Seperti yang saya lakukan. Tanpa itu teman saya namanya Hasan Basuni itu dibikin. Sekarang itu jadi kota, Pak. Dibuat seperti kota. Maka dia dapat berkuasa kepada orang-orang yang datang ingin bertempat di situ. Mau membangun di sini harus taat dengan saya. Saya punya peraturan. Nah, itu. Jadi nanti kalau ada yang numpang sini mau bangun, manut dengan Pak Pungli. Banyak masuk dan kita ikut. Harus ikut. Begitu. Sama caranya Hasan Basuni begitu. Santri yang tidak punya kerjaan jangan pulang kerja sini. Santri yang tidak punya kerjaan pulang ke rumah, udah kerja sini saja. Bikin apa? Batalingan, Pak. Ekspornya sampai kemana-mana. Sampai kirim ke Samarinda, ke Tarakan, begitu. Maju sekali itu usahanya. Punya kolam ikan juga, banyak. Jadi di situ banyak kerjaan, ada yang jaga itu, jaga ini, luar biasa. Jadi Pak Nur Hasan, Pak Hasan Basuni itu, saya tahun 2014 datang ke situ, Bawa dengan Mercy. Mercy-nya keliling. Dia sudah punya Mercy yang harga 1 miliar itu. Hebatnya teman saya. Saya Tidak punya apa-apa, sudah hotel. saya aja tidak punya. Itu Saya berikan motivasi, Anda bikin kelompok kecil yang setia. Jadi ini teman-teman Bikor yang bukan nanti kelompok ini yang kecil. kecil-kecil ini membuat tumbuhnya itu. Mereka berjanji setia 4 orang gitu nih. Ciptakan four brothers ini banyak di sini. Itu. Nah, itu. Awalnya tidak begitu teratur, lama-lama kami berpikir mencari cara. Kami cari. Ketemu kesulitan, datangi guru bahasa Inggris. Begitu ada sulit, datang. Tanyakan bagaimana ini. Alhamdulillah lama-lama itu berkembang pesat kami. Itulah modal saya berani kursus itu. Lewat di situ. Keluar saya menemukan beberapa sistem dapat kita ciptakan. Padahal teman-teman saya 3 orang itu kelasnya di atas saya semua. Saya kelas 2, mereka ada yang kelas 3, kelas 4.
saya jadi adik kelasnya, tapi saya yang mimpi mereka karena saya sudah lanjut usia, begitu, menangnya di umur begitu, dan mereka tidak punya daya cipta menciptakan program, Pak. Iya, karena masih muda kan, jadi daya ciptanya kurang. Nah, kalau saya ini orang dari hutan banyak mikir gitu, alhamdulillah bisa berkembang dengan baik. Nah, itulah yang membuat saya berani ketika saya keluar datang ke Pare itu. Teman saya yang berikutnya itu namanya Zainal Arifin. Itu menjadi dosen yang terkenal juga di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Itu dosen bahasa Inggris, sekarang sudah pensiun. Yang ketiga teman saya namanya Sofyan Fanani, pernah menjadi rektor di salah satu perguruan tinggi STKIP di Bekasi. Teman saya itu, tapi orang Banjar, dia di Bekasi, istrinya orang Palembang. Itu unik teman saya ini, sedikit saya ceritakan, boleh kan? Teman saya ini uniknya apa? Badannya ketika itu seperti anak-anak Mr. Pu ini, kecil begitu teman saya itu. Lewat sahabat pena, pada waktu itu rame-ramenya sahabat pena lewat majalah, ketemu cewek lewat sahabat pena dari Palembang. Si cewek ini kalau ngirim foto kepada Sofyan, foto yang kecil, gambarnya dia kecil. Sofyan Fanani kirim foto yang besar. Setelah menjelang menikah ketemu, astagfirullahaladzim, Sofyan kecil, situnya besar, jadi terbalik. Tapi sudah komunikasi dengan baik, ya udahlah, melangsungkan pernikahan, melewati sahabat pena begitu. Dulu rame-ramenya sahabat pena, sekarang sahabat langsung ya, WA. Nah, itu cerita singkatnya, kepanjangan barangkali. Ya, ada lagi Sekarang ini make club for club student. ya, jadi saya anjurkan di sini bikinlah kelompok-kelompok kecil dulu, nanti satu waktu itu juga mungkin bisa salah satu waktu kelompok ini dibuat lomba. Iya, competition. Kompetisi berita dengan kelompok-kelompok ini itu cepat menghidupkan. Good, Bayu. Mas, okay, the gentleman should be here. So it will be balanced. Dari tadi dari Mr. Ali siapa tadi? Dari tim teacher katanya tadi ya? Ya, Teacher ini teacher Ustaz. ya, ya, oke. Katanya Ada tadi, Ada teacher. ada yang mau. Diatur biar dapat semuanya artinya dari. Itu teacher, teacher. Diatur. This Mr. Zen wife have gone to Pare for Oh, Kaliman. thank you. Angga. Ya, So please. she tell The following her question. husband. Oke. The following. Come on. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for giving me time. Oke. Well, Mister, my name is Tuti Renitami. I'm from Central Lombok, exactly in Tratak or Masmas, and I got married to Sakla in Presak City. Oke. Okay, Abah. Ya. Now I'm being pregnant, and my question is, how did you give education to your children so they become amazing people like Mr. Pu? Thank you. Ya. Actually, I'm sorry, I was not prepared to make the student for my son clever now. I gave the money for studying in the cottage. Yeah. It's like this. I sent. They were studying. But when he was going back from cottage, come back to my home, to our home. When he wanted to join English course of BC, he was joining with the other students. I mean, the
process from beginning until the last, the same with the other people, not special. He was also joining to register, joining also for sitting online to get the turn to register. And he was also joining the exam. Even when he was in TC program, Mr. Fu repeated again twice. Not special. Generally, the people think, for the son must be special. No, for me, no. Also, his old sister joining studying in basic, the same with the other students. Not, oh, my son must be like, no. You must be the same with the other. Discipline. During he was processing studying in TC program, when we came to our field, we wanted to enjoy breakfast together or having lunch with use English. And that my method to my son, to my daughter. This use discipline more. Yeah. Gantung sana gimana? Okay. Protokoler? Yes or giving the gift? Giving the gift. Oh ya, sudah. Okay. Okay. Okay, thank you so much. And give applause to all of you. Yay. So can I stand? So I think I should stand here for a minute. So, untuk Miss, Siapa Miss? What's your name? Miss Tuti. Miss Tuti. Miss Tuti. Okay, Miss Tuti. So thank you for the gift. Cek. Oke, well, tes. Suara dicoba 1, 2, 3. Saudu kejurian. Ya, saud mention dikit. Okay. Take the microphone. Oh, sorry. Okay, thank you. Oh, mention dikit. Oke, sebagai dari tim moderator, terima kasih. Cek. Oh, my God. Okay, thank you so much. Should I come here for better voice? Halo, testing voice. Ada suara oke, bagus. Give your special word, special sentence. Okay, thank you so much. Again, Mbak Tuti, so I answer in English or in Indonesia or in Arabic? What do you want? Kamu aja. Yeah, thank you so much. Okay. Alhamdulillah. So it is true what Mr. Karen said to me. I know because you are you have a wife, a young husband, and one day you will have children. Suatu hari nanti akan punya putra dan putri keturunan, maka cara mendidiknya beliau pada saya seperti tadi. Jadi tidak ada yang spesial. Ketika saya menjadi student di rumah, ya jadi student di Indonesia, saya ngikutin. Daftar antri ya saya ngikut. Saya nyantri gini ya gak ngikut. Jadi nggak ada spesial. Jadi ketika jadi pelajar di rumah itu I'm not special, I'm not special. Jadi nggak ada yang spesial. Tetap ngantri, tetap belajar, tetap waktu itu saya masih ingat saya lupa bawa kartu nama gitu ya di kelasnya ayahanda, saya harus pulang ya, tetap saya harus pulang. Di kelas speaking waktu itu saya nggak ngumpulin tugas, harus dapat hukuman, tetap dapat hukuman. Sampai akhirnya saya nggak lulus itu ya artinya saya mengulangi lagi 2 kali gitu. So that I hope so much it one day when you have a daughter or you have a son, so you can educate them by this system. So it is very beautiful. Hahiyat tariqah kaifiyatu ta'limi. Okay, thank you so much for having me. Gitu. Jadi, what is sentence? I do not have many sentences. Jadi belajar. Okay, good. Setelah disampaikan dapat konklusi sebelum closing adalah pasti nanti ada for brothers clubnya Anda, gitu ya. Oke deh. Ada yang mister, ada yang bawa spidol enggak? Pen. Oh, pen is okay. Oke, pen. Oke, yang bertekad, oh ini momen keren. Yang bertekad ingin membuat sebuah For Brothers Club bisa langsung angkat tangan.
teman empatnya tarik ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau gerak, nanti ditahu. Good. Ya, ambil bukunya maka maju ke depan. Nah, good. Sip. Oke, brothers. Wow, ini langsung. Four sisters. Four sisters. Four sisters. Good. Nah, yang mulai ini janji setia belajar bahasa seperti yang dilakukan sekarang. Oke. Wow, great. Wow, sip. Good. Ya, brothers crowd. Oke, good. Langsung berlomba. I think it's just the first time, ya. Yang the first. Okay, good. Okay. Ya, good. Okay, good. Ya, wow. Never mind. Oh, thank you. Ini yang first ya. Nah, kita ada ini dari sana 1, 2, oke, good. Oke, kita oke, 1, 2 bisa ditambah. Bisa ditambah ini 2 grup. Kita memulai 1 ya. Tambah 2 lagi. Tambah 2 grup. Ada yang sama ada apa? Thank you. Instruksi selanjutnya, bagi yang belum maju ke depan, so that's okay, you have come forward. Saya berkumpul dengan 4 orang ya, oke? Ya. Akan seru sekali pada pagi hari ini akan ada, oke. Jadikan satu nama, buat nama kesepakatan, nama komitmen untuk selalu praktek. Kalau misalnya kalau dengan Four Brothers Club ini, 4 ini namanya apa ya? Apa laskar? Terserah saja. Ini akan jadi sejarah Anda ya. Keep your name. Nah, kasih nama SP biar punya sejarahnya. Siap. Thank you. Great. Sarga Mutiara. Atmosphere. Atmosfer. Oke. Atmosfer ya. Yes. Semangat atmosfer ya. Yes. Oke, good. Sekarang ditulis atmosfer. Oke, member atmosfer siapa? Good. Satu ke atas. Nah, satu ke atas. Oke, ke atas. Atmosfer. Namanya dengan grup membersnya. Nah, satu. Ya. Oke, members ya. Oke, good. The stars. The star. So you want the star? Yes, of course. That's very good. Shine bright like a diamond. Yeah. Star, ditulis. Star membernya siapa aja? Oke, good. Pastikan kertas yang paling bagus. Good. Tulis di sini, oke. Wonder Woman. Nobody baju. Oke, yang sini sama namanya sini. So what is the name of the program? What is the name? Miracle 4. M4, Miracle 4. Masya Allah. Amin. Miracle 4, Pak. Miracle 4. Oke, ini Abbas. Lion. Hungry group. Hungry. Okay. Crazy group. Stay hungry. Stay hungry. Yes. Lapar ilmunya terus. Yes. Amazing. Yes. Adik. Ambil kertasnya, tulis membernya. Ambil kertasnya. Take your paper, write your member. Write your member. You. One, two,
That's okay. Star and then Gold. 4 golds. FG 4G. Udah kayak koneksi 4G. Oke, thank you. Silakan ditulis membernya, nama grupnya, terus membernya. Good. Yeah, please write your name. Okay. Thank you. Thank you. How are you this morning? Ditulis yang bagus nanti akan digunakan nanti ya. Good. Dan okay, I call until so it should be fine. 10, bagus. Hey, okay, thank you. Dan, okay. Okay, fine. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Okay, thank you. Dan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari yang ini. Siapa namanya? Atmosfer. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, untuk meyakinkan dulu ketika Bapak mengawali dulu ada syahadat kan waktu itu atau ketika ini seakan-akan mereka memorinya for Brothers Club dahulu. Jadi sekarang kita inaugurasinya, deklarasinya. Bismillahirrahmanirrahim akan mengulang kisah yang dilakukan misalkan 40 tahun yang lalu. Ya, so tulisan Anda akan dipimpin langsung oleh Bapak. Oke. Jadi itu Anda sendiri yang mengadakan ikrah bersama. Jadi saya ceritakan saja, kami dulu tidak mengharapkan siapa-siapa, kami berempat berdiri. Ini kuburan, kami di situ, lalu janji setia kami bersahadat dulu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kami tidak ucapkan dengan mulut janji itu, hanya dalam hati kami, pegangan tangan. Jadi sama kalimatnya, terserah, yang penting berjanji tidak melanggar. Kami berempat ini pegang tangan sampai ke Mekah. Dimanapun ketemu berbahasa Inggris, begitu kami. Jadi tidak perlu dipimpin saya langsung. Anda berjanji sendiri berempat itu, baca syahadat dahulu, baca syahadat lain, setelah itu tentukan. Ini nekat, jadi isinya yang dijanjikan dalam hati tidak akan melanggar. Gitu. Every time, every meeting, Ya. must use Silakan Anda sendiri yang berjanji berempat itu pegangan tangan seluruhnya berempat itu. Tidak usah dibilang apa. Artinya, Itu rahasia hati. ada berjanji Jadi sendiri. akan selalu berbahasa Inggris kalau ada ketemu 4 orang ini. Close your eyes. Close your eyes and say it in your heart, your tongue, and feel it. Ya. Mudah-mudahan. Amin. Good. Who are you? Sampai saja. Fine, thank you. Close your eyes. Say it in your heart and feel it.
Ini kelas buat 3. 9.30. Gantung Pak. Kalau gini lagi lagi halo Syekh Tal. Aduh, sorry Mr. Mustafa Anda loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas janjinya yang kami berikan. Ya. Itu makanya kita mau apa itu untuk inspirasinya. Baru kokang. Nanti Pak Kuning. Baru kokang. Untuk motivasi warung amal. Ya pokoknya makan siang sana. Sudah nanti jam berapa? Pokoknya makan siang sini. Siap loh. Makan siang segini. Hebat, silakan Pak. Mr. Ray from Kenya. Take the picture. Just want to share to the Mazis. Syekh Tal. Insyaallah. Assalamualaikum. Tal, masyaallah. Mas, Akan kita beri Obat inilah kata astatin ahadur huna dengan pernah menjadi ahadur huna kamsi karena huna mawjud bernama dia murtala dan wahad. Yeah, I know what they are. Your head. Ada mudaris hari dalam tu ada arak dengan majelis Ya. What's your group? Have you have group? What group? kertasnya kalau bisa agak gede karena ini untuk cerita mengenai kan bagus ya, ini nanti di belakang All the students must have group. ya, great. Abu Zawja kemarin, kemarin lama masa kemarin. Oh, kenapa? Oh, mau ada. Namanya Pet Mustafa. Oh. Ada proses, that's the process. Ada turing. Udah antri. Square I can take my picture. Eliminasi directly eliminating dong. Eliminating directly. Silakan biar rapi kalian aja dikumpulkan. Kalau untuk Papi, Dedi, ke Dedi.
take your students. Di anu nih saya pakai satu lembar. Orang buat ini ulang. Mr. AS, Yes, sir. all the students have to. Mau dilaminatin ngejak biarin Kak. Anu mau dilaminatin nanti. Itu caranya. Gimana namamu? Ini nama dulu. Nama dulu dikasih tahu, kok nggak mau dengar. Nama dulu. Nama grupnya siapa aja? Siapa aja? Jadi maksud, main Inggris saja. Wah, bahasa Rusia. Use English tuh. Masuk dalam dia, masuk dalam, masuk dalam. Cari yang keras, cari yang keras. Cari yang keras. Awas. Once more, Yes, no. I don't like. Kumpulkan yang lainnya nanti di nanti dikumpulkan Di rumah. nanti Kumpul di saya. dikumpulkan ini kertasnya. Oke, yang di sini saya putra. Habis itu lah ya hadar di anda abuhul zauja mata. Okay, sudah. In their own class. Udah. This is live episode. Oke, sebelumnya kita kumpul lagi berdiri terus sampai kita closing untuk acara ini. Oke, ada pemberian hadiah bagi yang kemarin maju ke depan, kaos spesial dari BIC. Okay, the girls get closer. Yang kemarin dompu. Who your friend? Yes. Yang practice. Come on. Yang dipraktek itu ya. Yang praktis ini. Yang dipraktek. Lina tuh ya. Oh yes, you. Go.
practice up. Just come on. Good practice. Ada question. Practicing with practicing. Just practicing. Yesterday in the agenda. Dia praktik or Praktek. make lesson? Bukan yang kemarin maju ke depan. Maju ke depan. Yang praktek. Oh. Yang praktik praktik. Praktis kemarin ya. Praktis. Ah, yang praktis kemarin. Nah, kamera foto silakan. Happy enough. Yang pas look for out the change. Now yesterday the board. Okay. Ah, orang ini baju itu yang kayak ini bahkan tutor-tutornya nggak dapat ini. Ini spesial. Good luck. Ya, nanti kalau ke depan sampaikan doa. Miss you later here. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Cendekia. 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 Oke, thank you. Ada temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa?